bersama saya guru kelas 4. Nah, kali ini kita akan kembali lagi belajar tentang matematika. Materi kita kali ini adalah tentang pecahan. Nah, pecahan itu dibagi nanti menjadi 3 bagian. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, kita bahas dari yang pecahan biasa. Yang pertama ini saya tuliskan pecahan biasa. Lalu yang kedua ada pecahan campuran. Dan yang ketiga pecahan desimal. Nah, yang ini akan kita bahas ketiga ini. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang pecahan biasa. Tentunya kalau pecahan biasa, anak-anak atau kawan-kawan semuanya pasti sudah tahu. Pecahan biasa itu biasanya seperti ini nih. 2/3, 1/2, ataupun misalnya 3/4. Nah, ini yang disebut dengan pecahan biasa. Tetapi pecahan biasa ini terbagi menjadi 2 jenis. Nah, pecahan biasa itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu pecahan di sini, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Nah, jadi pecahan biasa terbagi menjadi 2 jenis, pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu seperti apa? Pecahan murni itu seperti yang saya bilang tadi. Pecahan murni ini contohnya 2/3, 3/4, 1/2. Nah, ini contoh pecahan murni. Kenapa dikatakan ini pecahan murni? Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Penyebutnya lebih besar. Pembilangnya 2, penyebutnya 3. Pembilangnya 3, penyebutnya 4. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Nah, ini contoh dari pecahan murni. Bagaimana dengan pecahan tidak murni? Nah, contoh pecahan tidak murni itu misalnya 3/1, 4/3, 9/4. Nah, ini contoh pecahan tidak murni. Kenapa dikatakan pecahan tidak murni? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ini pembilangnya 3, penyebutnya 1. Pembilangnya 4, penyebutnya 3. Nah, ini contoh dari pecahan biasa. Jadi pada pecahan biasa itu kita tidak ada menghitungnya, tapi lebih kepada penjabaran atau penjelasan. Nah, lalu kita masuk ke dalam pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini adalah memperluas dari pecahan biasa tadi. Kalau pecahan biasa itu ditulisnya 1/2, nah ini pecahan biasa nih. Saya tuliskan di bawahnya, pecahan biasa. Nah, lalu pecahan campurannya seperti apa? Pecahan campurannya berarti 1/2. Apa sih itu 1/2? 1/2 itu adalah 1 dibagi 2. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Nah, jadi yang dimaksud dengan pecahan campuran itu adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya 1, penyebutnya 2. Pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, kalau ini juga tidak terlalu susah. Nah, lalu ke bagian ketiga, pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Nah, pecahan desimal itu sambungan dari ini lagi sebenarnya. Pecahan biasa seperti ini 1/2 diubah menjadi pecahan campuran 1 dibagi 2, lalu menuju ke pecahan desimal. Nih, pecahan desimal saya tuliskan di sini 0,5. Nah, ini pecahan desimal. Nah, kenapa saya tuliskan pecahan desimalnya 0,5? Karena pecahan desimal ini adalah menghitung dari tadi nih, pecahan biasa dirubah. Contoh kita kerjakan bersama-sama. 1/2. Nah, itu artinya kita bagikan.
Oke, nah 1 dibagi 2, 1/2. Pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Pembilang dibagi penyebut. 1 bisa nggak dibagi 2? Bisa, tapi harus dibelah kan? Nah, itu yang harus kita hitung. 1 dibagi 2, karena pembilangnya lebih kecil, maka nggak bisa. Jadi dia minjam dengan 0. Harus ada 0-nya di sini. Bagaimana? Kalau kita ingin menuliskan 0 di sini, maka di atas harus kita tulis dengan 0, Nah, karena di atas sudah ada 0, jadi di bawah sini dia kita tambahkan 0. Nah, 1 tadi berubah menjadi 10. Lalu sekarang 10 bisa nggak dibagi 2? Kita ingat tuh perkalian 2 ada nggak? 2 dikalikan berapa yang hasilnya 10? Ada, yaitu 5. Maka kita tulis 5 di sini. Tuh. 2 dikali 5 adalah 10. Dikurangkan 10 kurang 10 0. Jadi 1/2 atau 1 dibagi 2 adalah 0,5. Ini yang dinamakan dengan pecahan desimal. Tuh, jadi dia 0,5. Bagaimana dengan contoh lainnya? Misalkan kita menggunakan contoh lain. Misalkan kita punya pecahan biasanya itu 3/5. Nah, ini contoh pecahan biasa 3/5. Kita ubah menjadi pecahan campurannya berarti 3 dibagi. Nah, berapa sih 3 dibagi 5? Kita hitung bersama-sama. 3 dibagi 5. Apakah 3 bisa dibagi 5? Karena ini lebih kecil maka nggak bisa, kecuali yang di dalam ini lebih besar. Nah, karena pembilangnya lebih kecil maka kita menggunakan lagi 0, karena ada 0, maka 3-nya berubah menjadi 30. Nah, sekarang kita cari 5 dikalikan berapa biar dapat 30? 1 dikali 5, 5, 2 dikali 5, 10, 3 dikali 5, 15, 4 dikali 5, 20, 5 dikali 5, 25, 6 dikali 5, 30. Nah, maka kita pakai 6. 5 dikali 6, 30. No, jadi 3/5 atau 3 bagi 5 jawabannya adalah 0,6. Nah, ini kebetulan angka perkaliannya pas. Bagaimana jika bersisa? Nah, kita ambil contoh, pakai contoh soal yang lain. Misalkan di sini kita pakai 2/7. Nah, 2/7 ini bentuk pecahan campurannya adalah 2 dibagi 7. Bagaimana jika kita menghitung ke dalam desimal? Sama caranya. 2 dibagi 7. Nah, ini nanti ada sisanya di bawah. 2 nggak bisa dibagi 7. Jadi dia minjam 0, 2-nya berubah menjadi berarti 20. Nah, kita cari nih. 7 dikalikan berapa yang hasilnya 20? Itu nggak ada. Nih kita hitung sama-sama nih. 1 dikali 7, 7. 2 dikali 7, 14. 3 dikali 7, 21. Nah, nggak ada tuh. 7 dikali berapa yang hasilnya 20 itu nggak ada. Kalau pakai 3 lewat 21. Nah, karena nggak ada maka kita ambil yang di bawahnya atau mendekati. 21 memang mendekati tapi dia lewat jadi nggak bisa. Jadi kita pakainya 2. Kita pakai 2 nih. 7 dikali 2 14. Nah, masih ada sisanya nih. 20 dikurang 14 jawabannya 6. Nah, masih ada sisanya. Bagaimana cara kita menghitung sisanya? Karena tadi di atas sudah ada 0 nih. Sudah ada 0, di atas. Maka di bawah otomatis 6-nya berubah menjadi 60. Nah, sekarang kita cari ada nggak 7 dikalikan dengan berapa di sini biar dapat 60? Itu nggak ada. 7 dikali 6 itu 48. 7 dikali 7 49. 7 dikali 8 itu 54. Nah, 7 dikali 9 itu 63. Lewat juga.
Berarti kita lebih menggunakan dalam 8 karena di bawahnya 7 dikali 8 itu 54. Maksud saya di sini 56. Nah, 56 maksud saya. Nah, 60 dikurang 56 yaitu 4 lagi. Nah, terus dia nanti. 4-nya apakah bisa ada perkalian 7 yang menghasilkan 40 nanti di sini? Enggak ada. Tentunya pasti mendekati. Nah, karena ini enggak berhenti nih. Cukup kita ambil 2 boleh, nanti 3 di belakang koma juga boleh. Jadi 2/7 adalah 0,28. Oke, nah ini contoh mengenai pecahan. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih.